warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaki Kartaji kembali lagi bersama Anda semuanya. Tentu dalam program kesayangan Anda semuanya, Kartaji Ngamar, Karang Taruna Mengaji, Ngaji Masa Ramadan. Kali ini saya sudah kembali lagi bersama Ustadz Syahidan, yang hari ini kita akan membahas, mengulik dan mempertajam keilmuan-keilmuan Islam, tentu dengan spesifik topik yang akan kita bicarakan, yaitu hari ini adalah topik cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini cukup bagus, senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, bisa tetap istiqomah untuk berpuasa. Amin. Dan alhamdulillah puasa sampai hari ini lancar ya Tati ya? Alhamdulillah lancar. Lancar, keluarga, anak, istri? Alhamdulillah lancar, sehat, bisa ikut puasa semuanya. Alhamdulillah, bisa menjadi kenikmatan tersendiri ketika kita berbuka puasa beserta keluarga ya Tati ya? Iya. Ayo Tat, hari ini kita kembali berjumpa kembali dalam satu program yang masih sama, Kartaji Ngamar, ya, Karang Taruna Mengaji, ngaji di masa Ramadan, ya. Dan hari ini kita akan meminta ataupun membahas tentang bagaimana sih cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Terkadang begini, kita sudah berdoa semaksimal mungkin apa yang kita bisa, dan kita sudah menurut sebenarnya. Kadang doa yang makbul adalah di malam hari, ya, atau di waktu-waktu tertentu, kan ada itu katanya. Nah, kita sebenarnya sudah melakukan itu, tetapi secara dohir, secara lahir kita belum merasakan doa kita terkabul. Sebenarnya ada apa sih, atau ada sesuatu hal apa yang memang belum kita tahu begitu tadi? Ya, untuk doa sendiri itu kan permintaan seorang hamba kepada Allah, dan doa itu termasuk senjatanya kaum muslimin. Betul. Jadi kalau senjata itu digunakan, nanti insya Allah akan makbul. Dan sudah dijanjikan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, niscaya aku akan kabulkan doa. Okay. Dan secara nalar jelas tidak mungkin ketika kita minta Allah tidak mengabulkan, karena Allah maha kaya, maha memenuhi permintaan doa. Selama doa itu yang pertama tidak mengandung dosa, yang kedua tidak memutuskan silaturahmi. Betul. Jangan sampai kita meminta kepada Allah agar supaya didatangkan minuman keras sebanyak 5 ton. Betul, ya. Berdoa maksiatan itu ya. Jangan sampai kita berdoa, ya Allah rubahlah pertamak menjadi pertalite. Nah, itu ini ya doa-doa yang sulit dikabulkan. Betul. Karena memang mengandung dosa. Ya. Yang kedua, jangan sampai kita berdoa untuk memutuskan silaturahmi. Ya. Saya sebetulnya senang si Fulana. Tapi ternyata sudah dimiliki oleh orang lain. Betul. Ya Allah, putuskanlah hubungan dia agar dia kembali kepada saya. Itu tidak boleh ya Tadi ya? Tidak boleh ya. Tapi padahal itu kadang-kadang teman-teman ada yang melakukan sesuatu itu. Ya, karena doa itu diantara doa yang memang tidak dikabulkan. Yang pertama tadi doa yang bermuatan dosa, kemudian yang kedua adalah memutuskan silaturahmi. Itu tidak diperkenankan. Nah, ketika kita sudah meminta segala sesuatu yang kita kehendaki, ternyata kita sering sekali suudon kepada Allah ya. Suudon itu berburuk sangka. Ya. Saya sudah 5 tahun ini minta mobil, ternyata sama sekali belum diberikan mobil. Padahal waktu yang mustajab sudah saya lakukan. Ya, doa yang mustajab katanya ini mustajab sudah kita lakukan. Ternyata belum dikasih juga. Belum dikasih juga, iya. Ya, sebelumnya perlu kita ketahui untuk waktu-waktu mustajab memang sudah ada ya. Di antaranya tadi ketika waktu hujan tadi itu kita berdoa juga salah satu waktu mustajab. Ketika kita sedang berpuasa, ini juga termasuk doa yang mustajab. Ya, makanya orang yang berpuasa sampai kemudian dia buka, itu adalah waktu-waktu doanya mustajab. Ketika saya doa minta mobil ketika dalam keadaan puasa, dalam keadaan hujan, kemudian di antara waktu adzan dan iqomah, malam hari sampai menangis, kok ternyata Allah belum memberikan mobil juga. Nah, ini bisa jadi Allah memberikan 3 hal cara Allah mengabulkan doa yang belum kita ketahui. Yang pertama, Allah bisa mengabulkan doa itu
langsung saat itu. Hmm. Nah, jadi ketika kita sedang mengerjakan soal CPNS misalkan ya, P3K, ya Allah berilah kemudahan. Ternyata apa yang tadi malam dipelajari betul-betul keluar. Berarti saat itu kan dikabulkan. Ya. Ya, dikabulkan oleh Allah. Nah, ini sesuatu yang biasanya kita mendatangkan kebahagiaan karena permintaan kita saat itu langsung dikabulkan. Itu yang sering terlihat secara lahiriah, kelihatan biasanya itu ya, Iya, betul. dirasakan langsung. Ya, dirasakan langsung. Tapi ketika kita sudah berdoa, tadi malam sudah belajar, ketika kita sudah berdoa ternyata kok sama sekali tidak ada soal-soal yang keluar. Tidak ada dalam bayangan kita sama sekali ini soal-soal kok malah di luar kisi-kisi, Ya, seolah-olah di luar kisi-kisi. apa yang kita Berbeda pelajari. apa yang kita pelajari, ya, sehingga kan hasilnya memang nol. Ya, misalnya nol atau misalkan memang belum memenuhi kriteria. Nah, ini yang menyebabkan kita sering sungguhan kepada Allah, ya Allah, saya sudah berdoa seperti ini, kenapa kok tadi malam saya juga sudah ikhtiar, sudah belajar. Ternyata kok sama sekali tidak yang keluar. Nah, ini bisa jadi cara Allah yang mengabulkan doa dengan cara yang kedua. Yang kedua itu adalah dia mendapatkan kebaikan yang lain yang lebih baik daripada dia selesai atau mengerjakan soal betul semuanya, atau dia dihindarkan dari musibah. Oh, betul. Bisa jadi harusnya ketika dia berangkat untuk ujian itu harusnya dia terpreset, tabrakan, Betul. atau kena musibah apa yang lain. Ternyata Allah menunda doa tersebut atau mengganti doa yang harusnya dimudahkan soalnya, tapi ternyata dia tidak kecelakaan, dan itu kan lebih baik. Betul. Yang kita tidak tahu sebenarnya. Ya, daripada sudah malam berdoa supaya dimudahkan, ternyata sampai di tengah-tengah jalan kecelakaan, apalagi mengerjakan soal, hidup saja susah. Betul. Itu yang cara yang kedua, barangkali Allah kenapa tidak mengabulkan saya langsung, tidak terasa saya jadi mudah, soalnya bisa jadi setelah itu atau sebelum itu, bisa jadi setelah itu kita pulang, sudah suudzon sama Allah, oh ini soal kok susah sekali, saya sudah berdoa ternyata tidak ada yang keluar. Ketika pulang ternyata selamat sampai di rumah, bertemu dengan keluarga. Itu yang kadang-kadang sama orang banyak masyarakat pada umumnya tidak sampai berpikir sampai itu ya. Iya, betul. Mungkin ketika saya dipermudah membuat soal, mungkin juga saya tidak selamat sampai rumah. Betul. Dan hari ini saya sudah sampai rumah. Ini yang mungkin hikmah dibalik semuanya itu sebenarnya. Jadi doa yang diminta kita supaya mudah soalnya, ternyata ada yang lebih baik lagi. Nah, kamu bisa mengerjakan soal tapi kamu pulang ke rumah dalam keadaan kaki mungkin tidak senormal sekarang karena kecelakaannya. Ternyata Allah menggantikan. Bukan itu yang seharusnya kamu dapatkan sekarang, tapi kamu lebih bermakna ketika kamu dalam posisi keadaan sehat. Pada intinya diganti dengan hal-hal yang lain. Artinya kebaikan ataupun kemudahan di bagian yang lain. Yang lebih baik. Yang lebih baik. Dan ada hadisnya memang dihindarkan dari musibah. Doa itu. Yang tidak bisa dinalar, tidak bisa dilogis oleh seorang manusia ya. Artinya tidak tahu, artinya pergantian ataupun digantikan yang lain ini penggantiannya dari itu loh. Iya. Tidak tahu kita sebenarnya. Tidak tahu. Nah, itu yang kadang-kadang kurang bisa diterima oleh masyarakat awam. Iya. Ya, kita sendiri sering ya mengalami. Saya kebetulan kemarin juga mengalami kecelakaan. Kadang orang mengatakan, oh jenengan lupa berdoa kon, jadi kan jatuh. Padahal sudah berdoa. Nah, ternyata Allah mengabulkan doa kita bukan selamat secara utuhnya, tapi ketika kita jatuh ternyata hanya jari kelingking saja. Padahal bisa jadi saat itu Allah akan mentakdirkan kita untuk luka, bahkan malah meninggal dunia. Kalau misalkan mungkin kalau tidak berdoa. Memang misalkan memang takdirnya di jam itu kecelakaan, terus kemudian diawali kemudian kita berangkat berdoa, mungkin bisa untuk meminimalisir ataupun terkabulnya di situ. Terkabulnya di situ. Kita minta supaya selamat,
Nah, kadar keselamatan kita itu Ya, berarti diselamatkan anggota tubuh yang lain, tapi yang satu tetap kena musibah. Tapi tetap ini doa kita berarti kan terkabul. betul. Ada yang diselamatkan. Ya. Kalau kita bisa berhusnudon Berhusnudon, ya. kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak selamanya yang terjadi itu kita sebenarnya tahu secara hakikinya, kita tidak bisa tahu sih sebenarnya. Iya, tidak tahu. Itu. Terus tadi katanya ada 3, yang pertama dikabulkan saat itu juga ketika orang berdoa, yang kedua kemudian bisa digantikan dengan hal-hal yang lain yang lebih baik, terus kemudian yang ketiga apa ini Tad? Yang ketiga, bisa jadi doa itu disimpan oleh Allah sebagai pahala. Disimpan oleh Allah di akhirat, dikeluarkan nanti di akhirat sebagai bentuk pahala. Jadi ketika kita doa minta mobil, ya Allah, berikanlah saya rezeki agar saya bisa beli mobil. Ternyata tidak diberi mobil, ditunggu sampai 5 tahun. Iya, sampaikan sampai mati. Iya, sampai mati tidak juga dikasihkan rezeki untuk bisa beli mobil. Ya. Ternyata Allah menyimpan doa itu. Ya, menyimpan doa itu akan dikeluarkan di akhirat sebagai pahala. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, maka kita tidak bosan-bosan untuk meminta, berdoa. Tapi kalau kita tidak tahu bahwasanya doa itu juga ada yang disimpan, maka kita berhenti. Ya sudah, ternyata ketika saya sudah berdoa tidak dikabulkan. Ketika saya sudah berdoa tidak dikabulkan, ditunggu-tunggu besok, ternyata juga saya tetap jatuh, tetap kena musibah. Nah, tapi ternyata ada yang rahasia yang ketiga, disimpan di akhirat loh. Ketika nanti di akhirat ditunjukkan, ini loh, kamu satu hari ini doa minta mobil itu sampai 10 kali. Nah, padahal seolah-olah kita menganggap pahala itu hanya sholat ya. Iya. Sholat itu orang yang baca Qur'annya banyak, sholatnya banyak, berarti pahalanya banyak. Ternyata saya hanya minta doa, minta rezeki untuk bisa beli mobil setiap hari 10 kali saja ditampakkan oleh Allah, besok ternyata dapat pahala. Dan itu nanti pasti ketemu ya Dad ya. Iya. Artinya simpanan kita di akhirat, tabungan kita tidak mungkin tidak ketemu. Iya, tidak ada yang sulit bagi Allah kan begitu. Jadi pada intinya ada yang kita tetap diperintahkan Allah. Jangan bosan-bosan meminta. Banyak sekali yang meminta. Maka ketika Nabi menyampaikan hadis ini, beliau kemudian tanggapan para sahabat, kalau begitu saya akan memperbanyak doa. Karena apa? Tidak ada ruginya ketika orang itu berdoa. Kalau tidak dikabulkan saat ini, berarti dihindarkan dari musibah. Kalau tidak dihindarkan musibah, berarti sebagai tabungan kita di akhirat. Kalau saya kiaskan tadi, nanti kalau salah diklarifikasi. Ini kalau saya kiaskan mungkin begini, ketika ada anak kecil meminta kepada ibunya, satu terkait dengan minta apapun itu, mungkin ibunya mungkin keberatan. Ya, minta tidak mesti 1 kali, 2 kali, bisa jadi sampai 3 kali, 4 kali baru dikabulkan. Itu pun yang dikabulkan ya. Terus kadang ada juga anak kecil yang kemudian masih balita ya, melihat peso, pengen mainan peso, minta mainan peso. Itu bahkan tidak boleh ya, tidak boleh. Secara mungkin yang bisa dirasakan oleh balita itu, oh, ibunya jahat. Saya pengen mainan ini ya, tapi tidak dikabulkan ya. Padahal ketika dibiarkan bisa mencelakai. Apa mungkin bisa dikiaskan seperti itu atau tidak? Ya secara nalar, kalau untuk pemikiran kita seorang awam yang mudah untuk bisa kita masuk ke akal kita, ya hampir sama. Iya. Pandangannya seperti itu ya. Kita mungkin berdoa minta rezeki agar bisa beli mobil. Tapi Allah tahu bahwasanya ketika kamu bisa membeli mobil, bisa jadi kecelakaan atau apa ya? Bisa jadi kecelakaan, atau malah bisa jadi tidak aktif lagi di Karang Taruna. Karena apa? Ya saya sudah punya mobil, bisa kesana kemari. Lebih sibuk. Betul. Akhirnya Allah lebih tahu. Kamu minta rezeki supaya beli mobil, tapi kamu tidak diberikan mobil karena memang ada manfaatnya supaya kamu memang lebih aktif di kegiatan-kegiatan remaja, pemuda. Hari ini ada ini teman-teman Karang Taruna ini ada ini. Hari ini tidak punya motor. Oh ya. Tapi aktif beliaunya, aktif. Asal saya dijemput, saya siap jemput. Kan
kan berangkat bisa kita mampir sekalian. Tapi kalau sudah punya motor belum tentu seaktif Belum tentu itu. seaktif ini. Nah, ini teman-teman ini siapa yang merasa ini ya nanti mudah-mudahan walaupun sudah punya motor ya tetap aktif ya. Aktif ya. Ya. Nah, itu yang kemudian mungkin rahasia-rahasia Allah ataupun bukan rahasia, artinya sesuatu hal yang memang tidak bisa kita ketahui 100%. Gitu. Dan Allah Maha tahu dengan kemampuan hamba-hambanya. Betul. Dan Kalau misalkan ada yang memang sudah diizinkan oleh Allah, Allah tahu bahwasanya dia memang mampu dengan menggunakan itu kok, dengan dia punya seperti itu kok akan lebih baik, ya bisa jadi dia langsung dikabulkan seperti itu. betul. Ya, minta kaya, minta kecukupan ataupun orang hampir kebanyakan mintanya orang kaya. Ya, iya. Kaya. Tapi apakah kamu semuanya siap untuk menjadi orang kaya kan gitu. Betul. Saya minta uang banyak, ya, mobil mewah, apakah ketika diberi mobil mewah, uang banyak, apakah nantinya kemudian bisa jadi kemaksiatannya malah tambah. Itu yang kemudian mungkin ya ketika kita harus berhusnudon saja. Ya betul, tadi secara logika memang seperti seorang ibu dengan anak itu tadi. Ibu kan lebih tahu daripada anaknya. Ya. Iya, betul. Dan kita Allah lebih tahu daripada kita. Umatnya. Daripada umatnya. Logika yang paling sederhana ya seperti itu. Ya, anak SD kelas 1 kok minta uang jajan 50.000. Ya. Kalau langsung dikasih, ya nanti bisa buat beli apa saja kan gitu. betul, ya. Karena orang tua lebih tahu dia kemampuannya hanya bisa membelanjakan uang 3.000 sampai 5.000, ya dikasihnya 5.000. Betul. Walaupun mintanya 50.000 sampai nangis sampai apa begitu ya. Tapi orang tua lebih mengetahui anaknya. Allah lebih mengetahui umatnya. Ya. Itu yang kemudian kita perlu husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara-saudara sekalian, untuk masalah berdoa itu memang sesuatu yang dirasa wajib bagi kita karena Allah itu Maha Pencemburu. Jadi seorang yang tidak pernah minta kepada Allah itu cemburu. Ya, cemburu. Kenapa dia kok tidak minta kepada saya, apa minta kepada orang lain, minta kepada makhluk lain. Nah, semakin dia minta kepada saya, maka saya semakin besar, semakin senang. Karena berarti dia menganggap sayalah yang lebih berkuasa, lebih memiliki segala sesuatunya. Sehingga ketika makhluk, seorang hamba meminta kepada Tuhannya, maka Tuhan Allah akan lebih senang dengan orang yang semakin banyak meminta, terus meminta tanpa henti meminta dan tanpa berhenti, walaupun permintaan itu tidak dirasakan saat itu. Karena kita mengetahui 3 cara Allah, rahasia Allah dalam mengabulkan doa. Tadi yang pertama adalah dikabulkan saat itu juga, yang kedua diganti dengan yang lebih baik atau dihindarkan dari musibah, dan yang ketiga sebagai tabungan kita di akhirat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk senantiasa betul-betul memperbanyak doa-doa kita ke langit, karena saat ini kita dalam posisi yang dekat dengan Allah, yakni kita dalam posisi sebagai seorang yang sedang berpuasa, memperbanyak amal ibadah dan menghindari kemaksiatan. Insya Allah doa kita akan lebih banyak terkabul. Kalau tidak saat ini, digantikan dengan yang lebih baik. Kalau tidak digantikan dengan yang lebih baik, maka akan menjadi tambahan simpanan tabungan kita di akhirat. Gitu. Oke, terima kasih Tat atas sama-sama pencerahan dan ilmu yang diberikan kepada kita semuanya tentang cara Allah mengabulkan doa kita semuanya. Itu dia teman-teman topik pada hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita semakin tebal keimanan kita, semakin tambah keilmuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Tentu jangan lewatkan, terus tonton program Kartani Ngamar ini di Tunas Harum Official setiap hari sebelum buka puasa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.